Ibu siapa? Ibu Dina. Ini sih. Baik, Narza Kiana, ini ada resep dari dokter, tolong diambilin ya, saya tunggu di ruangan. Baik, Nas. Baik. Permisi, Nas. Baik, masuk. Ini obat untuk tanaman sakit. Baik, saya periksa dulu ya. Baik, Nas. Wah, kok beda kamu ambil? Kan udah saya kasih resepnya. Kamu udah baca apa? Kamu mau konsekuensinya dari kamu yang nanggunya? Maaf, Nas. Posisi obat ini ada di posisi obat yang sudah dituliskan di resep. Tapi harus dong kamu perhatiin lagi mana yang tepatnya. Kalau kayak gini siapa yang disalahkan? Dari saya sendiri ya soal kamu itu. Maaf, Nas. Ada apa ini, Mas? Iya, Dinar. Saya suruh dia ngambil obat tadi, lain dia ambil, mau dia apa merusak nama rumah sakit ini. Bagaimana bisa salah mengambil obat, Mas? Begini, Nas. Posisi obat yang saya ambil ini ada di obat yang sudah diresepkan. Padahal ya, Mas, obat ini sangatlah berbeda jenisnya. Mengapa bisa salah mengambil seperti ini? Apakah tidak ada penanda yang membedakannya, Mas? Begini, Nas. Posisi obat ini saya ambil di posisi obat yang sudah dituliskan di resep ini. Baiklah, Nas, tolong saya kembali ke ruangan penyimpanan obat dan perbaiki labelnya supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Baik, Nas. Saya meminta maaf atas kesalahan. Saya akan teliti dalam mengambil obat. Ini akan saya jadikan pelajaran yang Baik, Mas, saya juga minta maaf karena telah memarahi Anda tadi. Jadi, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti video tadi, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah meningkatkan informasi mengenai high alert medication. Insiden pelayanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah obat-obat yang berisiko tinggi, yang apabila digunakan secara tidak tepat akan mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya pada obat yang tampak mirip seperti nama, rupa, atau pelafasan yang biasa disebut dengan look alike, sound alike yang disingkat dengan LASA yang artinya terlihat sama dan terdengar sama. Yang kedua, batasi akses terhadap high alert atau obat yang berisiko tinggi, terutama dalam penyimpanan. Penyimpanan obat high alert itu disimpan di tempat yang terpisah dan diberi tanda merah dengan stiker high alert. Untuk peresepan itu dilakukan oleh dokter dengan tertulis. Dan untuk persiapan obat high alert itu dilakukan double check atau pengecekan 2 kali yang dilakukan oleh perawat yang berbeda. Prosedur penggunaan tahapan yaitu pertama, siapkan daftar obat nomor atau LASA. Buat label nama menggunakan menggunakan nama lettering untuk obat nomor atau LASA dengan menggunakan kapital untuk sebagian katanya. Yang adalah tempelkan nama obat di setiap wadah obat nomor atau LASA. Obat adalah tempelkan label LASA pada label nama obat tanpa lettering tersebut. Yang keempat, menggunakan label dan tanda peringatan obat high alert.
berwarna hitam dan background berwarna merah dengan ukuran diameter 1 cm. Selanjutnya untuk obat dus di bagian gudang dengan keterangan tulisan berwarna hitam dan background berwarna merah dengan ukuran diameter panjang kali lebar sama dengan 5 kali 3 cm. Untuk obat box seperti ini dengan keterangan tulisan berwarna merah dan background berwarna kuning dengan ukuran diameter 3 cm. Poin kelima yaitu tentang standarisasi prosedur mengenai penyimpanan, persiapan, dan pemberian alat medication. Keselamatan pasien memang sering terjadi di rumah sakit, khususnya dalam isi dan keamanan obat-obatan. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau biasa disebut high-risk medication merupakan obat-obatan yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan atau kesalahan serius. Obat yang beresiko tinggi dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. High-risk medication juga memiliki resiko yang amat tinggi dalam menyebabkan terjadinya komplikasi, efek samping, atau bahaya yang dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, pihak rumah sakit harus mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan tersebut. Jika memang obat-obatan adalah bagian dari rencana pengobatan pasien, maka penerapan manajemen yang benar atau krusial untuk memastikan keamanan obat-obatan keselamatan pasien. 5. Pemeriksaan ganda atau double checking. Pemeriksaan double checking didefinisikan sebagai verifikasi kebenaran dan kesesuaian komponen dari proses pemberian obat dengan menggunakan dua tenaga perawat dalam pengecekan sebelum obat diberikan. Double checking juga didefinisikan sebagai prosedur di mana dua individu sebaliknya dua praktis secara terpisah memeriksa setiap komponen dalam pemberian obat. Menurut Swabbage mendefinisikan bahwa double checking sebagai prosedur yang membutuhkan dua tenaga kesehatan atau perawat dalam pengecekan obat sebelum diberikan kepada klien. Dengan dilakukan double checking dapat meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh perawat lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa double checking merupakan pengecekan kembali obat-obat high alert dan elektronik konsentrat oleh dua orang perawat dengan tahap perawat pertama melakukan persiapan obat yang akan diberikan dan perawat kedua memeriksa kembali atau memastikan obat yang telah disiapkan untuk menghindari kesalahan tersebut. ISNP menyatakan bahwa tujuan dari prosedur double checking adalah untuk menemukan kesamaan informasi dari perawat pertama dan kedua sebelum memberikan obat kepada klien sehingga medication error dapat dicegah.